taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu jamaah pengajian Masjid Agung yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala izinnya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sekalian. Ibu-ibu, kita sekarang ini sudah memasuki bulan di mana ada satu kejadian yang sangat istimewa, yaitu pada 14 abad atau 1400 tahun yang lalu, yaitu dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada saat ini sudah memasuki bulan Maulid atau bulan Maulud, yang pada tahun ini alhamdulillah sudah masuk hari yang ke-7 di bulan Maulid ini. Jadi sudah selayaknya dan sudah seharusnya kita semuanya mengenang kembali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjelasan-penjelasan tentang agama dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang pada kesempatan ini ibu-ibu sekalian, saya sudah lama tidak berjumpa dengan ibu-ibu. Sebetulnya jadwal ada, tapi saya baru saja ibu-ibu sekalian kena musibah, yaitu dicoba oleh Allah diberikan penyakit, tapi alhamdulillah bukan corona, jadi penyakit biasa. Saya selama 3 bulan, mulai bulan Juli, Agustus, September, saya dicoba oleh Allah untuk tidak bisa jalan, Bu. Jadi kaki saya tidak bisa jalan. Ternyata setelah di ronsen oleh dokter spesialis tulang bahwa saya istilahnya sekarang ini ada tulang yang kejepit, katanya. Iya, tulang kejepit. Jadi ya cukup lama saya menderita itu, tapi alhamdulillah berkat doa semua, termasuk doa ibu-ibu semuanya, termasuk doa-doanya saudara-saudara kami semuanya, alhamdulillah telah disehatkan kembali. Walaupun memang perantaraannya saya harus ke dokter macam-macam. Saya ke dokter spesialis saraf, saya harus ke dokter spesialis tulang. Ya, ternyata yang namanya dokter ya tidak bisa menyembuhkan, hanya memberikan perantaraan obat. Tapi ternyata dari 2 dokter spesialis yang saya berobat, yaitu di spesialis saraf dan tulang, itu tidak ada apa-apanya, Bu. Obatnya sama sekali tidak ada manfaat. Hanya kebetulan mungkin Allah masih memberikan jalan kepada saya.
Saya diceritai oleh adik saya, coba Kak, katanya datang aja ke dokter rehabilitasi tulang. Itu ada namanya dokter spesialis rehabilitasi tulang di Sukalila, di belakang pasar pagi. Itu ada dokter spesialis rehabilitasi tulang, dan alhamdulillah saya cocok, Bu. Saya bisa jalan, saya bisa mulai tidak merasakan sakit lagi, walaupun memang ya cukup lumayan obat-obatannya, karena obat-obatan paten semua. Tapi sampai saat ini saya sudah seperti sedia kala, alhamdulillah, atas berkat doa ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga diberikan kekuatan dan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan disolehkan ke anak dan keturunannya, dan diselamatkan dunia dan akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu semuanya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pada bulan ini kita masuk bulan Maulud, dan balak saya pengajian ini adalah saya ambil dari kitab Nashaikhul Ibad, yaitu nasihat untuk hamba-hamba dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Nashaikhul Ibad ini, ibu-ibu semuanya, adalah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi karramallahu wajhah. Semoga Allah senantiasa mengampuni dan menempatkan di sisinya yang mulia. Di dalam kitab Nashaikhul Ibad ini itu juga mencantumkan kehebatan daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah nabi yang tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau ini mempunyai 5 kemuliaan. 5 kemuliaan yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Dari 5 kemuliaan, ibu pengen tahu? Ya. Dari 5 kemuliaan Kanjeng Nabi ini, yang pertama, Kanjeng Nabi adalah satu-satunya nabi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Ibu masih ingat cerita di dalam bulan Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu adalah naiknya Kanjeng Nabi dari langit pertama sampai kepada Sidratul Muntaha, dan di sana setelah naik lagi sampai ke Arsy dan ketemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Muhammad disebut adalah sebagai Habibullah, kekasihnya Gusti Allah. Dan termasuk umatnya juga adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini adalah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain, yaitu diantaranya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pernah dipanggil langsung oleh Allah dan berhadapan dengan zatnya Gusti Allah. Coba bayangkan, kayak apa hebatnya Kanjeng Nabi
dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, dibandingkan dengan Nabi Musa. Beliau hanya diajak bicara tapi tidak memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa. Tapi dengan Nabi Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala itu adalah memperlihatkan zatnya yang mulia. Jadi kita hendaknya senantiasa taat dan patuh serta menteladani apa yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Ini adalah betul-betul umat yang paling mulia dibanding dengan umat-umat yang lain. Yang kedua yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi itu yang berbeda dengan nabi-nabi yang lain, raganya itu beda. Jadi beliau ini punya punya bentuk, punya jasad yang istimewa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun beliau ini adalah seorang manusia biasa, yang biasa, orang biasa kan ya biasa, namanya manusia ya, ada tidurnya, ada kencingnya, ada makannya, ada laparnya, ada hausnya. Tapi beda dengan orang-orang lain. Kanjeng Nabi Muhammad sampai diceritakan di dalam Risalatun Nabi bahwa kencingnya Nabi Muhammad itu tidak pernah ada bekasnya. Jadi kencingnya saja tidak pernah ada bekas. Karena apa? Karena ditampung oleh malaikat. Nah, ini satu kehebatan. Jadi di samping raganya yang istimewa, bentuk jasadnya juga istimewa, Kanjeng Nabi itu adalah orang yang paling hebat dibandingkan dengan siapapun saja. Oleh karena itu pantas kalau Kanjeng Nabi ini adalah disebut sebagai kekasihnya Gusti Allah. Yang ketiga, ciri yang ketiga yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi, bahwa selalu diberi oleh Allah tanpa diminta. Kalau yang lain kan minta kepada Allah, tapi Kanjeng Nabi tidak pernah minta, tapi selalu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemberian apapun itu adalah diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau sebelum minta ampun, segala dosanya sudah diampuni. Dengan beda dengan nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu maka derajat Kanjeng Nabi besok di kemudian hari pada Yaumul Mahsyar nanti, ibu-ibu mungkin pernah dengar ceritanya bahwa ketika Mahsyar sudah sampai, manusia dikumpulkan di dalam satu padang mahsyar yang luar biasa, masing-masing mencari panutannya masing-masing dan ingin segera dilakukan pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semua masalahnya bisa diselesaikan. Tapi ibu-ibu sekalian, dari golongan-golongan ini timbul golongan tak satu, ingin segera dimintakan kepada Allah supaya ditimbang segala amal perbuatannya agar selesai di dalam mizan, di dalam mahsyar itu. Datang kepada Nabi Adam minta tolong, ya Nabi Adam, engkau adalah bapaknya manusia seluruh dunia. Saya mohon tolong, saya udah nggak kuat lagi di mahsyar ini untuk minta segera diusulkan kepada Allah supaya segera diadili. Apa jawab Nabi Adam? Saya tidak bisa menolong, apalagi menolong sampean umatku. Saya sendiri juga punya salah ketika saya dilarang untuk makan buah kuldi di surga.
tapi saya tergoda oleh iblis dan saya melanggar ketentuan Allah sehingga saya punya dosa dan harus saya mempertanggungjawabkan diri saya sendiri. Jadi jangankan orang lain yang akan saya pertanggungjawabkan, saya juga punya masalah. Itu alasan Kanjeng Nabi Adam. Kalau begitu, bagaimana umat yang datang kepada Nabi Adam itu kemudian datang? Kalau begitu kamu datang aja kepada Nabi Nuh, karena Nabi Nuh itu adalah setelah aku adalah dia. Kemudian umat ini bergolong-golong, ibu-ibu sekalian, minta tolong kepada Nabi Nuh. Tapi apa jawaban Nabi Nuh? Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan, karena beliau pernah mendoakan umatnya untuk ditenggelamkan saja, daripada selama ini ketika Nabi Nuh memberikan risalah selalu tidak mengimaninya. Jadi itu juga merupakan satu beban bagi Nabi Nuh untuk tidak bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, karena dirinya saja masih harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan. Hanya beliau Nabi Nuh ini menyarankan, kalau begitu datang aja kepada Nabi Ibrahim, sebab Nabi Ibrahim ini adalah Nabi Khalilullah, Nabi yang paling dekat dengan Gusti Allah. Nabinya Gusti Allah, Khalilullah itu adalah yang kekasihnya Gusti Allah. Barangkali saja Kanjeng Nabi Ibrahim bisa menolong kamu sekalian, kata Nabi Nuh. Maka golongan-golongan itu yang ingin segera diadili oleh Allah Subhanahu wa taala datang berduyun-duyun kepada Nabi Ibrahim untuk minta pertolongan supaya Allah cepat memberikan pengadilan pada saat itu, karena sudah tidak tahan lagi untuk menahan panasnya di padang mahsyar pada saat itu. Tapi Nabi Ibrahim juga tidak sanggup, ibu-ibu sekalian. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya juga punya kesalahan yang harus saya pertanggungjawabkan, yaitu ketika saya memberikan kata-kata bohong kepada raja siapa, Bu? Kepada raja siapa? Ibrahim itu kepada Raja Namrud, karena dia telah membinasakan patung-patung yang disembah oleh Raja Namrud dan kaumnya. Kemudian ketika dia ditangkap, diminta pertanggungjawabannya, ternyata Nabi Ibrahim mengatakan, tanyakan saja kepada patung yang paling besar, barangkali itu yang merusak patung-patung ini. Jadi dia merasa bahwa dirinya telah berbohong pada saat itu. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kalian. Kemudian saya hanya menyarankan, kata Nabi Ibrahim, datang aja kepada Nabi Musa. Barangkali Nabi Musa punya kelebihan untuk bisa mengusulkan kepada Allah supaya segera diadili. Karena nabi-nabi itu tersebut yang tadi saya katakan, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa datang kepada Nabi Musa dan minta pertolongan supaya diusulkan segera dilaksanakan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Nabi Musa juga tidak sanggup untuk bisa memberikan pertolongan, karena Nabi Musa juga ada yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu ketika dia menyelamatkan seseorang tapi akhirnya meninggal, karena dengan tangannya orang tersebut meninggal. Jadi saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Oleh karena itu Nabi Musa kemudian menyarankan kepada golongan itu, kalau begitu kalian datang aja kepada Nabi Isa, karena Nabi Isa itu adalah ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala.
barangkali saja Nabi Isa bisa mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dilaksanakan pengadilan di mahsyar ini. Maka golongan itu lari kepada Nabi Isa, dan setelah sampai kepada Nabi Isa menceritakan apa keinginannya, ternyata Nabi Isa juga tidak bisa memberikan pertolongan. Karena dengan alasan bahwa Nabi Isa ini punya salah, umatnya itu menuhankan kepada Nabi Isa. Nabi Isa telah dituhankan oleh umat-umatnya, dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak bisa untuk memberikan pertolongan di yaumil mahsyar itu. Dan kemudian Nabi Isa ceritanya, dengan singkat ceritanya dia itu memberikan saran, datang aja kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Nabi yang memiliki syafaatul uzma. Barangkali beliau sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kalian, sehingga pengadilan Allah segera dilaksanakan. Setelah datang kepada kanjeng Nabi Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sanggup memberikan kesanggupan, menyanggupi untuk mengusulkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya akan segera dilaksanakan pengadilan di yaumil mahsyar itu. Maka junjungan Nabi masuk ke dalam surga dan kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada saat beliau sedang sujud itu, Allah memanggil, Muhammad, ada apa kamu sujud di sini? Saya mohon ya Allah supaya umat ini segera diselesaikan masalahnya, dihisab, segala sesuatunya diperhitungkan agar tidak lagi tersiksa di yaumil mahsyar ini. Bangun Muhammad, kata Allah, akan aku laksanakan. Jadi itu satu-satunya syafaat yang diberikan oleh Nabi Muhammad nanti pada yaumil mahsyar, yaitu bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, kepada semua umat yang pada saat itu sudah tidak sanggup lagi menghadapi hebatnya, menghadapi panasnya, dan menghadapi siksaan yang ada di padang mahsyar. Oleh karena itulah Nabi Muhammad merupakan Nabi yang paling akhir, yang paling dicintai oleh Allah. Segala usulannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi pada saat ini, kita senantiasa mengharapkan agar kita bisa menjadi umat yang terbaik. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk kesegaran kita semuanya bersolawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga Bu. Sholli wa sallim iman ala Hamada. Sholli wa sallim iman ala Hamada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Mangga sholli iman ala Hamada. Sholli wal ali wal ashabi man wahada wal ali wal ashabi
nabi man qad wakhada. Eman temen wong bagus oras. Eman temen wong bagus ora sembayang. Nabi Yusuf luwi bagus ya sembayang. Nabi Yusuf bagus. Salli salim daiman ala khamada. Salli wa salim daiman ala khamada. Wal ali wal ashab biman qad wakhada. Wal ali wal biman qad wakhada. Jadi sholat niku adalah merupakan satu tiang agama yang tidak boleh ditinggalkan. Sebab awalu ma yukhasabu yaumal qiyamati bihi as sholat. Yang paling pertama dihisab besok di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Tapi apabila sholatnya tidak baik, maka semuanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Eman temen wong ayu rasembayang. Eman wong ayu ora sembayang. Siti Fatimah luwi ayu ya sembayang. Siti Fatimah luwi ayu ya sembayang. Sholli iman ala khamada. Sholli wa salim iman ala khamada. Wal ali wal ashab biman qad wakhada. Wal ali wal ashabi man. Eman temen suwong sugi oras. Eman temen wong sugi rasembayang. Nabi Sulaiman luwi sugi ya sembayang. Nabi Sulaiman luwi sugi ya sembayang. Salli iman ala khamada. Salli wa salim iman ala khamada. Wal ali wal ashab biman qad wakhada. Wal ali wal ashab biman qad wakhada. Sekedar untuk menghilangkan ngantuk. Godong klutuk, gedang klutuk,
godhonge sing klingi. Lamun ngantuk lambene jadi mau ngantuk ku blesak ibu nggih. Jadi ibu-ibu semuanya, kita kembali kepada ciri-ciri kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ciri yang keempat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ampunan Allah yang diberikan kepadanya sebelum Kanjeng Nabi minta ampunan. Jadi walaupun Kanjeng Nabi tidak minta ampun, sudah diberikan ampunan, sudah diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun begitu, Kanjeng Nabi tidak seperti kita ibu-ibu semuanya. Kanjeng Nabi setiap hari minimal membaca istighfar 100 kali. Orang sudah diampuni oleh Allah, tapi masih sanggup membaca istighfar paling sedikit 100 kali satu hari, satu malam. Kalau kita semuanya ibu-ibu sudah jelas diampuni belum oleh Allah? Belum tentu. Tapi kita seneng gak baca istighfar? Kadang-kadang. Oleh karena itu mari kita baca Astaghfirullahaladzim. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa liga maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtakhimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtakhimi. Ibu-ibu semuanya, ciri yang kelima dari kemuliaan Kanjeng Nabi adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya Nabi sangat diridhoi oleh Allah, maka mudah-mudahan kita umatnya juga diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah ciri kemuliaan Kanjeng Nabi ada 5. Yang pertama, merupakan satu-satunya Nabi yang dipanggil langsung oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang kedua, mempunyai raga dan fisik yang sangat hebat, yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Yang ketiga, pemberian yang diberikan oleh Allah tanpa diminta. Dan kemudian yang keempat, diberikan ampunan sebelum Kanjeng Nabi mohon ampunan. Dan yang kelima, diridhoi oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka mudah-mudahan umatnya kita selaku umatnya, mari kita senantiasa mengikuti dan mempedomani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tauladan kita semuanya. Karena inilah kita sekaligus dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hal lagi ibu-ibu semuanya, Kanjeng Nabi mulianya itu adalah setiap detik disebut oleh semua umat Islam di seluruh dunia dengan bergantian tanpa henti. Yang namanya menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu adalah disebut oleh setiap umat muslim di seluruh dunia di setiap detik. Coba bayangkan kalau sekarang ini pada jam 2 di Irian Jaya, maka di sana sudah asar. Kalau di Irian Jaya asar, nanti sampai ke Palembang maghrib, selalu menyebut asmanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang melakukan ibadah sholat. Sholat itu dalam tahiyat ada bacaan apa, Bu? Sholawat. Sholawat ini merupakan rukun daripada tahiyat, maka itu dibaca oleh semua umat Islam di seluruh dunia dengan bergantian setiap detik. Dengan putaran dunia ini, maka tidak pernah lupa membaca sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terus berputar dengan matahari perputarannya, dan kita semuanya menyebut asma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Jadi itulah, maka kita harus bangga menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Tentu saja kebanggaan kita buktikan dengan mengikuti semua ajaran sunnahnya, semua ajakannya, semua perintahnya kita laksanakan, dan semua larangannya kita jauhkan. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Kanjeng Nabi yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada saat ini juga alhamdulillah panitia sudah memberikan kode bahwa saat sholat asar sudah sampai, maka sampai di sini saja apa yang dapat saya sampaikan. Yang mengambil materinya dari kitab Nashaikhul Ibad, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya dan bagi ibu-ibu hadirin sekalian. Dari saya sekian, mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin tujina biha indaka ala darajat wa min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa badadan sihatan wa quwwatan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnati masyikhid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Allahumma kfina bi halalika an haramika aghnina bi fadlika aman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا